Selamat siang semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan kami Rebo tahun 2021 angkatan ganjil, semester ganjil maksud saya. Untuk materi berikutnya, materi yang kedua yaitu mengenai teknik beracara dalam hukum acara perdata yang akan disampaikan oleh beliau, dosen kita bersama, Bapak Dedi Sugianto. Berikut saya bacakan biodata beliau. Tempat tanggal lahir, tempatnya di mana, Pak Dedi? Banjarbaru, 12 Juni tahun 1992. Untuk pendidikan S1 Friska Fakultas Hukum, lulus tahun 2013. Lalu S2 Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, lulus tahun 2016. Pengalaman organisasi saat ini sebagai sekretaris DPC Peradi Banjarbaru, lalu sebagai yang berikutnya sebagai ketua KKBH Uniska. Nah, untuk profesi lain selain dosen, beliau juga sebagai pengacara. Ada berapa ribu kasus Pak Dedi yang sudah ditangani? Dia masih data di dianggap senior karena kasusnya banyak sekali. Silakan kawan-kawan yang mau konsultasi mengenai hukum, tapi jangan sekarang dan saat ini setelah kegiatan PLK selesai bisa konsultasi kalau ada yang sedang mengalami permasalahan dengan hukum ke beliau. Halo? Untuk meningkat waktu karena kita juga mengalami keterlambatan persiapan dan lain-lain. Langsung saja kita mulai, Pak Dedi bisa dimulai. Baik, untuk itu kepada Bapak Dedi Sugianto SHMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera. Kita bertemu lagi. Memang kita sering bertemu di ruang kelas. Kali ini kita bertemu acara pendidikan dan latihan kemahiran hukum. Nah, saya sering mendapatkan atau mengajar di mata kuliah perdata. Mungkin teman-teman ada yang sudah ketemu saya materi perdata. Saya biasa menyampaikan secara teori, walaupun juga saya hubungkan dengan case atau kasus. Tapi untuk materi kita hari ini, kita tidak lagi bicara secara teori, tapi kita bicara secara praktis atau implementasi bagaimana menggunakan teori dalam hukum acara perdata dalam persidangan. Kita akan membahas mulai dari surat kuasa. Jadi saya harapkan nanti saudara sudah ada bayangan bagaimana nanti ketika berpraktek di dalam perkara perdata. Karena perkara perdata tidak mewajibkan para pihak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Jadi istilahnya beda. Kalau dalam perkara pidana itu menggunakan penasihat hukum. Kalau perkara perdata kuasa hukum, nanti bikin surat kuasa ditulis penasihat hukum. Jangan ya, kalau ada yang jadi advokat nanti jangan salah tulis. Penasihat hukum dalam perkara perdata nomor sekian-sekian. Nah, ini nanti dosennya siapa katanya? Ya, jadi kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama. Jadi perbedaannya, tolong dipahami. Dalam perkara pidana, saudara tidak boleh di dalam surat kuasa menulis mewakili. Kalau dalam perkara perdata, itu mewakili dan atau mendampingi. Jadi artinya prinsipal, itu bisa hadir atau tidak hadir dalam proses persidangan. Tidak hadir pun tidak jadi masalah, terkecuali mediasi. Nanti saya akan jelaskan mekanisme mediasi. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam perkara pidana, kalau kita mewakili yang duduk di meja terdakwa nanti kuasa penasihat hukumnya. Karena mewakili, jadi hanya mendampingi. Asasnya, terdakwa wajib hadir dalam proses persidangan di perkara pidana.
perkara perdata, karena sudah dikuasakan, maka tidak harus hadir di persidangan. Bisa hadir, bisa tidak. Kalau nggak hadir nggak masalah. Kalau mau hadir, mau mengikuti jalannya proses persidangan, diperbolehkan. Istilahnya dalam perkara perdata itu, klien itu disebut sebagai prinsipal atau para pihak yang berperkara. Nah, surat kuasa ini memang ada dua. Satu, surat kuasa yang menggunakan advokat. Surat kuasa yang menggunakan advokat, jasa advokat. Karena istilah yang lainnya pengacara, ya, lawyer, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu advokat. Istilahkan sebagai advokat. Istilah resmi secara hukumnya advokat. Kalau didamping advokat, maka itu surat kuasanya khusus. Kalau tidak didamping advokat, boleh nggak membuat surat kuasa kepada pihak lain? Misalnya, pihak yang berperkara sebagai tergugat sakit, sudah sepuh, sudah orang tua ya, yang memang tidak bisa lagi untuk mengikuti jalannya persidangan. Bisa, namanya surat kuasa insidentil. Ya. Namanya surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil ini adalah kuasa yang diberikan kepada keluarga. Memang harus dibuat di hadapan panitera. Nah itu bedanya. Jadi nggak harus menggunakan jasa advokat, boleh hadir sendiri. Berbeda dengan KUHP pidana. Pasal 56 KUHP, seseorang yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, maka dia wajib didampingi oleh penasihat hukum. Wajib. Ya, ini berdasarkan norma yuridis. Makanya jangan berasumsi ketika seseorang nih didampingi pengacara, itu belum tentu pengacara ditunjuk oleh pribadi. Penasihat hukum tunjuk pribadi. Bisa saja karena ketentuan peraturan. Dia diancam 5 tahun lebih, dia tidak mampu, maka negara menyediakan advokat untuk mendampingi dia di persidangan. Mulai dari proses penyidikan di kejaksaan sampai persidangan. Pada setiap proses pemeriksaan wajib didampingi oleh advokat. Ini saya bikin perbedaan dulu, karena dalam tataran praktek ya. Memang ini kita langsung spesifikasi ke praktek. Kalau teori nanti sudah bisa saudara baca di buku dan pelajari juga waktu materi yang saya sampaikan di perkuliahan. Nah, kalau di perdata, dia tidak wajib didampingi advokat. Tapi memang dalam proses beracara yang mengerti itu adalah advokat. Jadi juga harus memahami skema. Alat bukti di dalam perkara pidana dan perdata itu berbeda. Ya, alat bukti dalam perkara pidana dan perdata berbeda. Dalam proses persidangannya pun berbeda. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cepat, walaupun mepet ya, sampai ke tahap putusan. Saya harap bisa sampai ke tahap putusan, membedah. Nah, ini saya mempersingkat waktu. Kita sampai, pertama kita bahas dulu surat kuasa khusus perdata. Ini ada contoh, nanti bahannya sudah, ini akan di-share, dan ini sudah teruji di pengadilan. Yang kami terapkan di dalam pengadilan menggunakan dokumen-dokumen yang kami buat seperti ini. Insya Allah nggak akan dipermasalahkan oleh hakim. Ini surat kuasa khusus perdata. Pertama, kantor di atasnya itu sebagai lawyernya. Kemudian surat kuasa khusus perdata harus dijelaskan. Surat kuasa khususnya itu perdata kah, pidana kah, atau tata usaha negara atau perceraian. Tapi memang tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan negeri dalam perkara perdata memang umumnya surat kuasa khusus perdata. Kalau pidana spesifikasi sendiri. Kemudian saya ingatkan kembali, surat kuasa khusus tidak semua isinya sama. Jangan nanti kopas. Surat kuasa itu banyak. Ada surat kuasa non litigasi, ada. Ada surat kuasa umum. Kalau ini yang khusus di persidangan perkara perdata. Nanti penggugat berbeda, tergugat beda, wan prestasi berbeda, PMH berbeda, kontrak tidak.
Nanti kita bahas ke situ ya, ke gugatan. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini Abdurrahman, pekerjaan wira swasta, alamat. Jadi ini yang harus pokok dimuat di dalam surat kuasa. Nggak perlu nama lengkap ya, kecuali dalam perkara agama intinya dimasukkan. Pekerjaan wira swasta, alamat, tempat tanggal lahir nggak apa-apa, agama nggak apa-apa. Yang penting itu pekerjaan dan alamat. Alamat itu harus jelas dan tegas. Terutama kalau kita sebagai penggugat, menggugat orang sebagai tergugat, itu alamatnya tidak boleh salah. Ya, salah alamat. Atau Bang Toib. Ya pulang-pulang. Nah, kemudian ini dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa dan hak substitusi kepada. Nah, ini nama lawyernya. Nanti kalau saudara ada yang ingin menjalani profesi atau bercita-cita menjadi profesi advokat, nah ini harus dipahami. Advokat pada kantor advokat konsultan hukum, nah yang beralamat di jalan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi nggak harus ada misalnya 5 tim, 5-5-nya harus turun. Makanya penting dimasukkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Karena dalam praktek saya ada tim. Misalnya jadwal sidang kebarengan. Ada 2 perkara, jatuh pada hari Selasa. Saya pernah satu hari itu kegabung 3 perkara, tempat yang jauh. Ini yang saya jalani lagi, satu perkara di Batu Licin hari Selasa, satunya di Amuntai. Ya, makanya itu fungsinya membagi tim. Dari ujung kalau bisa membelah diri, saya membelah diri. Kaki buncin kan. Nah, hak substitusi itu hak untuk mengalihkan kuasa. Ketika misalnya advokatnya lagi tepar atau lagi sakit yang nggak bisa menjalankan profesinya padahal hari itu harus sidang. Jadi bisa mensubstitusikan kepada kantor advokat lainnya dalam agenda tertentu. Misalnya dalam agenda penyerahan jawaban, walaupun sekarang ada ekor, nanti saya jelaskan juga tentang ekor sekarang, perkara perdata. Jadi sistem online. Nah, nggak bisa hadir, jadi karena agenda itu harus dipenuhi, nanti khawatirnya akan kehilangan hak. Ya, maka bisa mengkuasakan kepada kantor lain untuk menggantikan sementara. Iya, mengenai sampai jawaban, replik, duplikat atau sampai pembuktian itu nanti mengenai pembicaraan antara advokat yang tadi nggak bisa hadir sama yang disubstitusikan. Nah, khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat dalam perkara gugatan cedera janji wan prestasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin berlawanan dengan. Nah, ini ada 2 aja, untungnya cuma 2. Saya pernah nangani perkara penggugatnya 11 orang, tergugatnya 11 orang. Masalah tanah. Tanahnya milik si A, si A-nya meninggalkan ahli waris 3. Yang si A dulu menjual tanahnya ke B. B punya anak 4. Si B-nya meninggal. Jual ke C. C meninggal, punya anak 2. Terakhir, yang keempat, masih hidup orangnya. Dalam perkara perdata, saudara harus menggugat ahli waris. Walaupun memang ada jurisprudensi, cukup yang digugat secara petelik. Istilah hukumnya. Artinya orang yang menguasai objek sengketa secara nyata. Tapi memang ini terjadi perbedaan sudut pandang di pengadilan, ini realita. Kalau bicara tentang norma, ya seperti itu. Cukup secara petelik. Tapi harus runut tergugat. Apa potensinya? Potensi perkara kurang pihak akan di NO. Need on vandalism. Atau kurang pihak. Nah ini bagaimana?
Satu, ternyata A tadi mencari dulu biodatanya. Oh, anaknya ada yang tinggal di Sumatera, ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di Sulawesi. Itu tersebar di seluruh Indonesia perkara itu. Makanya saya nyiapkan gugatannya sama rekan saya itu setahun lebih. Kenapa? Cari orangnya di mana, alamatnya, sama pekerjaannya. Nah, ini kerumitan perkara perdata. Harus lengkap alamatnya, nggak bisa tulis cuman Sulawesi atau di Papua, nggak bisa. Namanya harus lengkap, jalan apa atau komplek apa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kota atau kabupaten apa, provinsi apa. Semuanya, 11 orang itu harus lengkap. Dan kita mencari tahu ahli warisnya siapa itu. Ini ahli warisnya siapa saja, anak. Makanya saudara juga harus belajar nanti ilmu intelijen supaya bisa mencari tahu. Nah, itu harus dimasukkan juga di dalam surat kuasa. Jangan ketinggalan pihak tergugat. Kemudian apa yang menjadi objek sengketa itu harus dimuat di dalam surat kuasa. Idara janji atau prestasi 1243 BW atau kontrahmat tidak perbuatan melawan hukum 1365 BW awal perdata. Dua aja. Dasarnya tuh dua aja. Gugatan perdata itu kalau nggak kontrahmat tidak, wan prestasi. Perkaranya apapun dua. Kalau dia gugatan konsentius, bukan volunteer permohonan, nggak ada pihak yang bersengketa. Hanya meminta, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Dr. Anggun Nawar, 3 jenis putusan tadi. Kalau dia hanya permohonan, sifatnya hanya deklaratoir atau konstitutif. Nah, kalau putusannya menghukum, maka kondem, ingat, kondemnatoir. Itu ada amar menghukum. Jadi harus disebutkan, jangan sampai salah tulis. Perkara tidak janji ditulisnya PMH. Wah, ini obskur label, gugatan yang kabur dan tidak jelas. Syarat formil dalam membuat gugatan itu benar-benar harus diperhatikan, formil dan materi. Nanti kita akan bahas. Tapi saya nggak banyak menjelaskan teori, nanti waktunya nggak signifikan, mudah-mudahan sampai putusan. Nah, di Pengadilan Negeri Banjarmasin berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif, jangan salah dalam membuat gugatan. Ini bermula dari surat kuasa dulu. Saya ada pengalaman gugat di pengadilan agama. Ini saya sebagai pihak tergugat, kuasa hukum tergugat, kuasa hukum penggugat. Sidang di Pengadilan Agama Banjarbaru, tulisnya gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pengadilan agama tapi surat kuasa pengadilan negeri. Saya harap lulusan UNISnya jangan sampai ada yang seperti itu. Terus tulisannya juga membuat gugatan. Tidak membuat gugatan, mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, membuat replik, mengajukan alat bukti, nanti ada di bawah ini. Itu harus lengkap detail. Jangan cuma membuat gugatan titik, buat itu berarti hak yang dijalankan hanya membuat gugatan aja, nggak boleh turun sidang. Nah, Pengadilan Negeri Banjarmasin, di mana objeknya, di mana tergugatnya, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Munawar. Kalau dia sengketa kepemilikan, benda tidak bergerak, maka di objek sengketa. Kalau dia dalam sengketa wan prestasi, maka di kediaman tergugat. Atau biasanya, makanya penting belajar kontrak perjanjian. Kalau bikin perjanjian harus dimasukkan ketika terjadi sengketa diselesaikan secara musyawarah. Apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan di kepanitraan pengadilan negeri mana, supaya nanti nggak bingung dan menyelesaikan sengketa. Berkaitan juga dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, alternatif dispute resolution.
Apa dalam hal ini? Melalui arbitrase. Ketika saudara memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian, maka itu akan menghilangkan kewenangan dari pengadilan negeri. Perkara tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, itu institusi atau lembaga, atau arbiter ad hoc. Nah, ini makanya orang hukum bikin perjanjian jangan pelit kertas. Kalau saya bikin perjanjian tebal-tebal, harus bahasanya jelas, harus bahasanya tegas, harus detail. Kenapa? Berkaitan nanti saling eksepsi menjadi potensi eksepsi yang mudah. Ketika ada jasa sengketa, bikin perjanjian misalnya orangnya si penggugat di Banjarmasin, bikin perjanjiannya di Jakarta Pusat misalnya, tergugatnya ada di Sumatera. Ayo, objek yang diperjanjikan ada di Papua, bingung. Makanya harus dibuat perjanjian di pengadilan negeri mana, ya. Kalau hukum internasional, hukum perdata internasional, di mana perjanjian tersebut dibuat, disitulah menyelesaikan sengketa. Makanya kalau membuat kontrak atau perjanjian itu sekarang salah satu profesi hukum. Dan sekarang lagi booming banget. Hasil dari profesi itu, saudara dihargai dari kemampuan membuat kontrak, itu nilainya juga besar. Nah, ini harus kita jadikan suatu motivasi. Ya, saudara memiliki profesi, sampingannya misalnya sebagai legal kontrak. Wah, keren. Nah, itu tadi mengenai pihak tergugat, kemudian semuanya selanjutnya disebut para tergugat. Kalau mengenai sengketa kepemilikan yang objeknya misalnya ada sertifikat sebagai tergugat, maka turut tergugatnya adalah BPS, disebut sebagai turut tergugat. Apa perbedaan tergugat dan turut tergugat? Beda. Turut tergugat hanya tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Tapi pihak yang berkepentingan langsung itu adalah penggugat dan tergugat. Saya ada perkara yang menarik ya. Mungkin kalau ada yang biasa nonton Duta TV bisa lihat. Saya ya nggak apa-apa, saya mau jelaskan aja memang fakta seperti itu. Saya tahun 2019 atau 2020 awal lupa ya. Pokoknya antara 2019 dan 2020. Saya tergugat satunya itu Bupati Banjar. Tergugat duanya Menteri Agraria. Yang saya bela itu perdata. Itu adalah orang yang punya rumah yang kehidupannya sederhana banget, tiap hari dia makan hari demi hari makan itu jualan PIY. Mau digusur rumahnya. Kabupaten Banjar. Kami perjuangkan, alhamdulillah berhasil. Saya harap, kenapa saya ngomong begitu? Karena saya juga posisinya sebagai ketua LKP. Saya harap mahasiswi Fakultas Hukum itu memiliki empati tinggi terhadap rasa keadilan yang ada di masyarakat. Insya Allah nanti ketika kita membantu orang seperti itu, suatu saat nanti rezeki yang lebih besar akan datang. Saya percaya. Ada saatnya kita menggunakan profesi kita untuk memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan di bidang kita. Kalau mau cari di media masa internet yang masih ada jejak digitalnya, cari itu ada kasus. Ramai. Tapi nanti kalau mau sharing di luar. Nanti nggak sempat waktunya cerita. Oke. Nah, ini kesemuanya selanjutnya disebut para tergugat, ya. Penggugat itu yang memiliki hubungan langsung, tergugat itu sebagai turut tergugat itu sebagai pihak yang hanya diminta tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Misalnya karena dia sertifikat, dia harus diikuti sebagai turut tergugat. Jadi menyatakan nanti sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum. Tapi bukan membatalkan sertifikat itu kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara. Jadi sengketa tanah itu bisa dua.
Nah, saya pahami di sini, ketika ada perkara, advokat itu nggak boleh punya spesifik. Saya bilang, advokat itu nggak bisa milih spesifikasi hukum. Kalau dokter, ada dokter spesialis paru, dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak. Kenapa? Dalam satu perkara itu ada bisa pidananya, ada bisa perdatanya, ada bisa tata usaha negaranya. Kalau kita cuma, saya spesifik saya di perdata, kecolongan pidananya, tata usaha negaranya kecolongan. Bahkan itu saling berhubungan. Ya, harus dipelajari semua. Kalau saya jujur saja, di dalam kuliah saya spesifikasi saya di hukum perdata, kejuruan saya. Tapi perkara pidana saya sanggup, perkara tata usaha negara sanggup. Kenapa? Tuntutan profesi. Ya, nah saya harap nanti kalau saudara pengen berprofesi sebagai lawyer, jangan milih konsentrasi bidang, pelajari semua. Nah, untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menjalankan segala acara pada semua tingkat pengadilan, menerima panggilan surat-surat menghadap dan atau menghadiri semua proses persidangan, berhak membuat, menandatangani, mengajukan gugatan dan atau perbaikan atau perubahan gugatan, mengajukan replik. Nah, kalau perubahan gugatan itu hanya boleh posita dan tidak boleh merubah inti gugatan. Kalau petitum sama sekali tidak boleh dirubah. Ya, salah ketik aja enggak apa-apa. Tapi kalau merubah isi gugatan misalnya prestasi, utangnya memadakan, tergugat utang punya utang 100 juta. Ternyata wah ini 100 juta kedikitan, tambah 1 miliar ah. Nah, ini gugatan NO kayak gitu. Jelas. Kenapa? Menyulitkan bagi tergugat untuk membela haknya di depan persidangan. Mengajukan alat bukti tertulis, saksi-saksi dan mengajukan segala macam permohonan baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat kesimpulan, menolak bukti dan saksi serta kesimpulan yang diajukan pihak lawan dan lain sebagainya. Ini saudara bisa baca. Nah, penerima kuasa juga diberi hak untuk melakukan upaya hukum, menyatakan banding, kasasi, membuat dan mengajukan memori banding, kontra memori banding, membuat dan mengajukan memori kasasi. Ini perlu diingat. Di dalam mengajukan upaya hukum ada dua pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, kedua itu dinamakan yudek faksi. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu yudek faksi. Di pengadilan tinggi selesai pemeriksaan perkara fakta. Kalau mau kasasi itu harus ada suara kuasa khusus lagi, kecuali saudara sebagai tergugat. Asal ada di dalamnya untuk kasasi. Kalau penggugat atau yang mengajukan memori kasasi itu harus ada surat kuasa khusus lagi kasasi. Jangan sampai lupa. Nanti waktunya mepet 14 hari baru ingat. Besok terakhir. Belum bikin surat kuasa, gelabakan. Akhirnya hak orang terabaikan. Perkaranya menjadi inkrah pangewit berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai keteledoran dari advokat merugikan kepentingan klien. Kepentingan hukum. Ingat, yang kita bela adalah kepentingan hukum, bukan orangnya. Jangan baper kalau jadi advokat. Ya, walaupun awal-awal saya agak baper. Baper perkaranya, bukan orangnya. Baper perkaranya. Orang datang, kalau saudara jadi advokat harus tahan lihat orang nangis. Hampir setiap orang yang datang ke tempat saya itu nangis. Bapaknya, mamanya, tantenya, mbaknya nangis. Neneknya. Pak, tolong cucu ulun, Pak. Pak, tolong anak ulun, Pak. Tinggi. Jangan baper. Kalau baper, saudara nggak bisa berpikir jernih dalam menganalisa perkara, saudara bisa terjadi kehilapan. Bukan nggak peduli. Empati yang diwujudkan dengan berpikir secara rasio. Penting, ya. Nah, putusan PM itu waktu banding 14 hari. Untuk mengajukan memori banding, yaitu fleksibel. Tapi kalau sudah sebelum masuk prokop pemeriksaan perkara di pengadilan tinggi, boleh mengajukan memori banding. Dan tidak wajib sifatnya mengajukan memori banding. Banding aja nyatakan nggak apa-apa. Saya mau banding. Nggak ngajukan memori banding, nggak usah, nggak apa-apa. Saya yakin aja. Nah, apa?
Memori banding itu adalah ketidaksetujuan saudara terhadap pertimbangan atau putusan majelis hakim. Ajukan upaya hukum banding. Ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya ada kemarin yang tanya gini, bagaimana Pak ketika dikabulkan sebagian? Sebagiannya nggak dikabulkan, keberatan. Apakah mengajukan gugatan baru atau mengajukan upaya hukum banding? Kan gitu. Mengajukan upaya hukum banding. Mengajukan gugatan baru itu dalam pokok perkara yang sama, ada asas namanya nebis in idem. Suatu peristiwa yang hukum yang sama tidak boleh diajukan tuntutan dua kali. Misalnya, saya utang sama saya, misalnya 100 rupiah. Tapi itu tahun 70 misalnya, 100 rupiah mahal itu tahun 70. 100 rupiah, saya gugat dia, kalah dia, bayar 100 rupiah. Misalnya sama bunga denda 150 rupiah, misalnya. Kemudian surat kuasa itu sudah setengah jam. Ya, baru kemudian saya gugat lagi. Wah ini kalau nggak dibatasi asas hukum nebis in idem tadi, saya gugat lagi, dapat lagi saya 150, gugat terus sampai habis hartanya. Nggak ada keadilan. Makanya nebis in idem itu berlaku di semua tatanan hukum. Hukum pidana, hukum perdata, tata usaha negara. Kalau sudah dilakukan penuntutan, maka dia tidak boleh dituntut untuk kedua kali. Perkara LKBH pernah menggunakan asas nebis in idem itu membebaskan orang di tingkat Mahkamah Agung. LKBH Unis. Bebas. PN putus 5 tahun. PT putus 5 tahun. Mahkamah Agung bebas. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah diputus 4 tahun dalam perkara yang sama. Dilakukan penuntutan 2 kali. Diputus yang kedua 5 tahun. PN putus, PT putus 5 tahun, Mahkamah Agung bebas. Makanya kalau saudara jadi advokat, dalam membela kepentingan hukum jangan menyerah sampai upaya hukum terakhir. Kalau bisa sampai PK peninjauan kembali. Kenapa? Gitu Pak. Ya hukum memberikan hak seperti itu kok. Kedua kita kalau ada yang tidak sesuai dengan norma hukum dan rasa keadilan saudara, perjuangkan. Masalah hasil, yang penting usaha dulu. Kalau saudara sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya sesuai dengan harapan. Kalau enggak berarti itu takdir. Nah oke, itu memang kuasa harus dimatrai ya. Jangan lupa surat kuasa itu tanggalnya harus minimal sama atau harus lebih mudah pada gugatan. Oke, kita masuk ke gugatan karena waktunya sudah mepet. Gugatan, nah ini gugatan. Bahannya juga sudah ada, contoh surat kuasa substitusi. Ini ke surat kuasa. Nah ini gugatan wan prestasi dan ganti rugi. Itu harus dijelaskan. Gugatan namanya PEMA atau wan prestasi. 2 aja. Kalau saudara pidana, penganiayaan 351 ayat 1, 351 ayat 2, 351 ayat 3, pencurian 362, 363, penggelapan 372, pembunuhan 338, 340, 351 ayat 3, narkotika 112, 114, 127, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu punya aturannya pasalnya masing-masing. Perdata 2 aja. 1243 BW dan 1365. Loh kok 2 aja Pak? Kalau perkara perdata banyaknya kayak gitu 2 aja. Nah itu kemampuan saudara dalam menganalisa. Ini perkara PMA atau prestasi. Saya mau sebenarnya kalau sempat saya sudah rencanakan mau bedah kasus sengketa saham perdata perusahaan keren itu. Kalau nggak sempat ya nanti. Pemegang saham yang berhubungan dengan perusahaan atau sengketa antara pemegang saham satu dan pemegang saham lain. Kok bisa Pak? Ya bisa. Hati-hati, dirut komisaris itu bisa dituntut secara hukum.
direktur utama, direksi ya, namanya kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Itu bukan yang punya perusahaan, kalau duduk di RUT itu belum tentu yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan itu apa? Pemegang saham. Keputusan tertinggi itu terletak pada rapat umum pemegang saham, RUPS. Ada saham mayoritas, ada saham minoritas. Ketika pemegang saham minoritas terjolimi, dividen yang nggak dikasih, setiap keputusan nggak pernah dilibatkan, bisa nggak menggugat pemegang saham atau direktur atau direksi? Bisa. Hati-hati direktur. Ketika saudara dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan secara sadar, kalau hilaf masih bisa diperdebatkan. Secara sadar, saudara bisa dituntut masuk ke harta pribadi. Kalau dalam kitab Undang-Undang Dagang itu firma persekutuan perdata, CV, Commendator Finance Cap, ya, itu menyangkut harta kekayaan pribadi. Kalau PT badan hukum, badan usaha berbadan hukum, PT, yayasan, operasi, itu hanya aset yang ada di perusahaan. Tidak menyangkut narik ke harta pribadi. Tapi sebagai dirut atau komisaris, itu hati-hati, jangan ketawa-ketawa dulu. Harus ngerti dulu aspek hukumnya. Bisa narik ke harta pribadi, bahkan bisa sampai tahap pidananya masuk. PT bisa dipidana nggak? Bisa. Denda. Pidana kan banyak jenisnya. Kemarin sudah ada, tadi sudah ada hukum acara pidana. Nanti saya nggak masuk ke pidana ya. Nggak jadi ngajar perdatanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini gugatan prestasi dan ganti rugi. Ketua pengadilan nanti bisa dibaca, saya masuk ke poinnya. Ini sebagai penggugat dan tergugat. Nah, ini namanya identitas para pihak. Ada 3 dalam surat gugatan. Identitas para pihak, posita atau isi gugatan, atau istilahnya sederhananya kronologis peristiwanya. Dan ketiga, petitum atau apa yang saudara tuntut dan minta kepada pengadilan untuk menghukum si tergugat. Jangan lupa. Saya kemarin ada menangani perkara sama Pak Munawar yang bilang hanya menyatakan gak ada menghukumnya. Nah ini menang aja seandainya pun, lah nggak usah diherani, biar aja menang. Yang menang doang, nggak ada yang bisa dilakukan eksekusi terhadap putusan itu. Aku menang kok, ya terus apa bunyinya? Nggak ada suruh nyerahkan harta, nggak ada suruh membayar, ya sudah menang, ya kamu menang, ya udah gitu doang. Ya bawa kertas sana kemari kan. Nah ini hati-hati, saudara menjadi advokat harus jeli kan. Syarat formil gugatan itu kalau tidak jadi, saya pernah membuat gugatan 3 hari 3 malam, tidur cuma jam 2 jam, 60 halaman lebih membedah perkara itu, bikin gugatan 3 hari malam. Selesai sehat itu, selesai bikin gugatan malamnya langsung nggak bisa bangun, sakit, saking fokusnya. Tapi memang harus, karena marwah ya. Kalau saya punya jaga nama sendiri, nangani perkara saya jaga nama saya sendiri, bukan hanya klien, saya harus jaga nama saya sendiri. Kalau saya bikin atau nangani perkara setengah-setengah, saya malu. Nah, kalau punya prinsip kayak gitu, kita maksimal terus, bukan hanya kalau kita sendiri sudah bertanggung jawab dengan diri sendiri, otomatis bertanggung jawab dengan perkara tersebut atau sama klien. Nah, ini jadi dasar gugatan namanya posita, kronologis. Tanggalnya harus jelas, peristiwa hukumnya, berapa yang menjadi objek sengketa. Kalau prestasi objek sengketanya apa? Yaitu nilai yang diperjanjikan. Apakah selalu uang? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya barter. Barter mungkin nggak? Masih mungkin zaman sekarang. Walaupun bukan beras karung dan beras karung. Biasanya rumah, real estate ya. Aset. Pembangunan. Nah ini nanti bisa saudara baca. Kemudian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan prestasi, dijelaskan. Nah, ini harus rinci. Makanya ada namanya gugatan material dan gugatan imaterial.
Gugatan material itu adalah gugatan yang dapat dihitung secara real atau nyata. Utangnya 100 juta, ya utang 100 juta. Kemudian dengan bunga bisa diambil dari bank atau bisa dari emas. 2 juta, kalau dulu bisa beli emas berapa? 10 gram. Kalau sekarang bisa beli emas 5 gram. Nilai emasnya berarti dikalkulasi. Atau bisa menggunakan mekanisme bunga di bank. Misalnya, itu terserah pihak atau klien mau pakai bunga atau yang penting bayar pokoknya aja udah Pak, nggak apa-apa ya. Bunganya. Ya pokoknya aja, jangan ngerasin saya mau pakai bunga. Ya, jangan ya. Karena itu kepentingan prinsipal. Nah, kerugian imaterial itu perasaan tidak menyenangkan, malu, membuang waktu, tenaga, biasa seperti itu imaterial yang memang tidak bisa dihitung secara nyata. Saya pernah bikin gugatan imaterial, kerugian imaterial 5 miliar. Gak apa-apa. 5 miliar. Tapi jarang gugatan kerugian imaterial itu dikabulkan. Yang dikabulkan itu pokok. Gertak aja dulu. Ya. Bahwa akibat adanya perbuatan non prestasi yang dilakukan oleh perbuatan tergugat satu mengakibatkan penggugat kerugian tidak hanya kerugian material tapi juga kerugian imaterial. Ini mengenai penggabungan kerugian. Itu jadi syarat gugatan pertama harus ada legal standing, hubungan hukum. Saudara harus mampu mengurai dalam posita hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Kalau nggak bisa mengurai atau menjelaskan legal standing, itu gugatan tersebut bukan di-expo lagi, akan ditolak. Ya, hutangnya sama A, yang digugat si B, luput. Gugat tanah, ini tanahku di sini. Ini tanahnya si A, ya, ini tanahnya si A. Seingatku balik tanah kuitanku yang di sini. Oh ya sudah sini. Ternyata tanah kuitannya ada di sini, nggak di sini. Di sini salah gugat tempat. Itu hati-hati. Salah tempat menempatkan objek sengketa itu juga gugatan akan ditolak atau minimal di NO. Harus jeli. Jangan menerima perkara. Oh ya bisa Pak. Apa yang mau gugatannya ya? Banyak kayak gitu. Ya. Kemudian bahwa untuk penjaminan penggugat, nah ini yang dinamakan sebagai sita jaminan. Untuk menjamin bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Atau di dalam istilah pengadilan itu putusan itu ada namanya parate eksekusi. Wajib membayar 100 juta. Dikabulkan hakim, ya menghukum tergugat untuk membayar 100 juta. Terus didatangi, bayar dong, belum ada uang. Ini ada putusan, belum ada uang, 100 juta. Ya tapi putusan, ya belum ada uang. Bayar dong, ya gimana nggak ada uang? Bagaimana untuk menjamin terlaksananya dia membayar 100 juta? Letakkan sita jaminan milik tergugat. Dia punya apa? Punya rumah. Kalau punya misalnya punya sapinya enggak ya, bercanda ya. Benda yang tidak bergerak. Benda tidak bergerak. Yang diletakkan sita jaminan. Kenapa? Lebih mudah dieksekusi. Ada bukti kepemilikan. Ya. Rumah atau tanah atau misalnya bisa saja benda bergerak, mobil. Ada bukti kepemilikan. Tapi harus dibuktikan bahwa itu benar milik tergugat. Jangan mobil rentalan nanti diletakkan sita jaminan. Oh itu mobilnya ada tuh depan rumah tuh, catat DA-nya. Kemudian hanya kesamsat nih mobilnya. Masuk pakat, soalnya punya orang. Yang nggak akan dikabulkan sita jaminannya. Harus milik benda tergugat. Nah ini untuk menjamin. Kalau dia nggak bayar 100 juta atau bilang nggak punya uang, minta permohonan eksekusi ke pengadilan. Nanti akan dilelang di KPK. Dilelang. Jangan juga lelang rumah harganya 1 miliar. Eksekusinya 100 juta utangnya. Wah, saya dapat uang 1 miliar. Harga rumah 1 miliar. Enggak. Untuk bayar utangnya berapa putusan? 100 juta. 100 juta untuk penggugat. Sisa 900 juta jadi diserahkan lagi kepada tergugat. Itu konsepnya. Makanya bikin perjanjian tuh ini yang sering rancu.
Jaminannya rumah, kalau nggak bisa bayar dapat rumah. Nggak bisa. Nggak ada itu. Saya sering itu orang konsultasi gitu, Pak, tapi perjanjian saya belum rumah, Pak. Karena misalnya belum ada bayar bulan ini, berakhirnya perjanjian saya belum bisa bayar, rumah saya disita. Tenang, kalau dia mengambil gugat dulu ke pengadilan, bos. Nggak bisa datang-datang ambil sertifikat orang, maksa ngusir orang lagi dari rumah. Pidana itu 335 KUHP atau 363, ambil sertifikatnya diam-diam lagi. Atau ada orangnya diusir. Ada pemukulan lagi 351 lagi, lapis-lapis sudah banyakin. Berapa lapis? Ratusan. Ya. Memahami hukum, saya bilang tadi itu berkaitan pidana dan perdata, hanya real gitu. Perjanjian. Ya, perjanjian. Nanti kalau nggak bayar, rumahnya untuk sebagai yang meminjamkan utang. Nggak bisa bayar. Ini sertifikat. Katanya, datang. Ya, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Silakan menggugat pengadilan. Gimana putusannya? Ya mungkin kalah, karena nggak bayar. Ya, tapi rumahnya harus melalui proses hukum, nggak bisa main hakim sendiri. Ya, nah itu fungsi sita jaminan untuk menjamin putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial dan memaksa tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan itu dan melaksanakan isi putusan. 11 di gugatan. Nah, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. With forward, with forward. Meskipun tergugat maupun persep, banding maupun kasasi. Ya, ini memang jarang dilaksanakan kecuali potensi urgen. Kecuali potensi yang mendesak. Kalau tidak dilaksanakan akan berakibat, misalnya beralihnya barang jaminan tadi atau sangat menambah kerugian bagi pihak penggugat. Misalnya sengketa tanah tambang, tanah dia dikeruk terus, kalau nggak dilakukan paksa dulu, habis sudah, bahannya tanahnya rusak, batu baranya habis, sudah. Misalnya walaupun dia kalah nih yang nambang, ya sudah ambil aja, udah habis juga kok. Terus yang menang tuh, ini mau diapain ya tanahnya ya, atau bikin kolam renang bisa nih. Ya kan? Nah, itu fungsinya. Jadi alasan hukumnya harus kuat. With forward forward. Banyak kan tidak dikabulkan dalam praktek. Ada yang dikabulkan? Ada. Dalam harus situasional. Bahwa karena digugat ini menyangkut perbuatan cedera janji yang sengaja disebabkan kesengajaan tergugat baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya, maka dipaksa untuk membayar uang sok 1 juta rupiah setiap hari hingga memiliki kekuatan hukum tetap dan melaksanakan isi putusan ini. Nggak melaksanakan, tapi setelah dihitung berkekuatan hukum tetap. Kalau masih ada upaya hukum banding, kasasi ya belum berkekuatan hukum tetap namanya. Belum inkrah. Sehingga belum bisa dilaksanakan duang sok. Bisa nggak dituntut duang sok? Bisa. Nanti dihitung apa? Misalnya dia nggak bisa bayar utang rumah tadi, itu kalkulasi duang sok. Misalnya dia sudah putusan 5 bulan nggak jalan-jalan kan? Nah, hitung kalkulasikan 5 bulan berapa hari itu? Biasanya nggak sebanyak ini sih, memang dikabulkan. Tergantung objek perkara. Juta, nanti misalnya pokoknya 100 juta, karena dia lalai melaksanakan putusan berapa bulan, misalnya total 50 juta ya, jadi dia nanti untuk penjualan rumah itu 150 juta untuk penggugat, 850-nya untuk tergugat. Gitu. Bahwa oleh karena perjanjian perutang ini, utang piutang tersebut dalam berkaitan perjanjian yang sah dengan tergugat dua, maka sudah seharusnya apabila tergugat dua dibacakan perkara ini, dan sudah seharusnya apabila dihukum untuk bayar hutang tergugat satu secara tanggung renteng dengan segala akibat hukumnya. Ini umum, kalau tergugatnya di satu biasanya dihukum secara tanggung renteng. Nah ini petitunannya primer. Ingat, ada asas di dalam hukum perdata bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi dari tuntutan atau dikenal dengan sebagai ultra petita. Ya, tidak boleh dikenal sebagai ultra petita. Tenang aja, ini sama yang saya baca dengan yang ditampilkan. Nah, ini nggak luput. Disebut sebagai ultra petita.
Nggak boleh hakim memutus. Kenapa? Makanya saudara harus cermat dalam membuat petitum. Jangan membuat petitum yang akhirnya itu merugikan klien saudara. Nggak ada sita jaminan. Positanya ada sita jaminan. Di petitum nggak dimasukkan. Ya nggak bisa. Mendasarkan pada posita hakim. Hakim memutus berdasarkan pada petitum. Dikuatkan dalilnya berdasarkan posita. Petitum harus jelas. Apa yang termuat tidak menyatakan menerima amal gugatan seluruhnya, menyatakan sah dan berharga, menyatakan sah dan berkekuatan hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, ya. Kemudian menyatakan secara hukum tergugat dalam perbuatan wan prestasi, menghukum. Nah ini kondemnatoir, menghukum, ya. Intinya menghukum semua nih, bisa dibaca. Menyatakan putusan, ini kan representatif dari posita. Tapi hati-hati, petitum jangan sampai bahasanya menjadi kabur. Nanti kabur beneran. Kabur label ya. Jadi harus kalau dalam sengketa perkara kontentius gugatan. Ingat, perhatikan harus ada dalam petitum amar menghukum. Kalau hanya menyatakan deklaratif, ya itu nggak bisa diapakan, bawa aja putusannya ke sana kemari. Makanya dalam putusan saya ada nangani perkara baru, menarik juga. Terus perkara yang menurut saya tantangannya besar, saya suka. Mas jalan. Nah itu ada putusan, tapi dinamakan putusan non executable. Putusan sengketa tanah. Ada putusannya menyatakan ini milik si A, tapi nggak bisa dieksekusi. Namanya putusan non executable. Bagaimana terhadap putusan non executable? Harus diajukan gugatan baru. Pak, kan habis ini hidup? Enggak. Kenapa? Karena ada amar menghukum yang belum terpenuhi. Sehingga kekuatan hukumnya harus dicari. Itu berdasarkan buku Muhammad Yahya Arahab, mantan hakim agung. Panduan. Ada yang pernah saya lihat kan bukunya itu? Nah itu panduan, kalau sudah jadi advokat, itu bagus bukunya. Ini hormat kami, nah hanya kuasa hukum penggugat. Kalau di pidana, penasihat hukum terdakwa. Ya. Nah ini gugatan, proses ke masuk ke persidangan, daftarkan. Kemudian setelah didaftarkan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan identitas. Benar nggak nih penggugat ini? Benar nggak tergugat ini? Kalau ada pakai lawyernya diperiksa identitas lawyernya. Benar sah nggak surat kuasanya? Dia benar-benar advokat nggak? Ada KTA-nya, ada BAS-nya. Ada KTA dan BAS-nya. Kartu tanda advokat. Ngaku-ngaku advokat, ditanyain ada nggak KTA-nya? Nggak ada. KTA dan BAS, berita acara sumpah pelantikan. Nah, setelah itu hati-hati ya, bikin surat kuasa kalau salah. Saudara bisa dipermasalahkan pengacara pihak lawan. Kok bisa Pak? Saya sering gitu. Saya kalau di kelas senyum-senyum. Tapi kalau ada yang pernah lihat saya di pengadilan beda. Mata saya tambah sipit. Ya. Nah, hati-hati, surat kuasa itu memiliki implikasi. Saudara kalau surat kuasa tidak sah, berarti gugatan yang saudara ajukan itu juga tidak sah. Karena tanda tangan di gugatan itu saudara, bukan prinsipal. Hati-hati. Makanya surat kuasa itu harus benar-benar dipahami. Ya.
Oke, surat kuasa tadi ya. Nah, harus benar-benar. Kemudian masuk ke agenda identitas para pihak sudah periksa, benar semua pihak, masuk ke proses mediasi. Berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 wajib dilakukan proses mediasi. Mediasi nanti kalau tercapai kesepakatan namanya akta vandading. Kekuatan hukumnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kekuatan hukumnya lebih menguatkan dibanding dengan putusan pengadilan. Kalau istilah. Loh kok bisa Pak? Iya karena nggak ada upaya hukum terhadap akta vandading. Nggak ada upaya hukum banding, nggak ada upaya hukum kasasi, nggak ada upaya hukum PK. Akta vandading, sepakat, tanda tangani, keluarkan, disahkan oleh pengadilan. Kalau para pihak nggak melaksanakan isi perjanjian itu yang di dalam akta vandading itu, langsung bisa dilakukan permohonan eksekusi. Menarik ya. Nah, sebenarnya saya mau banyak, cuman karena waktunya terbatas ya. Masih bicara ada gugatan rekonvensi, ada eksepsi, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada tergugat intervensi, ya. Kemudian proses pembuktian, putusan, mekanisme mengajukan upaya hukum banding, kasasi, kemudian ada trik dalam membuat suatu gugatan. Nanti kita kalau ada kesempatan di luar bisa diskusi, karena ini batas waktu yang memang nggak bisa diperpanjang, ya. Perpanjangnya nanti di luar aja kita diskusi. Oke. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam tataran praktek, ya. Praktek seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa peserta pendidikan dalam pelatihan kemarin hukum. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi Sugianto atas materi yang disampaikan. Sebenarnya berangkatnya kayaknya lebih pengalaman. Karena kalau berbicara mengenai teori, kawan-kawan yang ada di forum ini sepertinya sudah menempuh mata kuliah hukum acara, baik pidana maupun perdata. Lalu dalam aspek praktisnya beliau punya pengalaman, jadi beliau lebih menyampaikan ke teknis karena memang bukan mata kuliah. Judul materinya pun lebih ke teknik beracara, gitu. Bukan hukum acara tetapi teknik. Kalau mengenai teknik ya implementasi di lapangan yang seperti apa. Nah untuk lebih detailnya lagi mungkin nanti Pak Dedi bisa diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa di luar forum ini. Apabila ada yang berkenan, itu bisa bedah kasus dan yang lain-lain. Karena beliau juga ketua LKBH seperti itu. Dalam kapasitas untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu mengenai ruang diskusi mungkin atau forum diskusi. Jika ada pertanyaan yang ada di dalam ruangan ini atau forum ini, kami persilahkan terlebih dahulu. Nanti baru kita lari ke pertanyaan yang ada di Zoom seperti itu Pak Adi. Baik, yang di dalam kelas atau di dalam forum ini ada pertanyaan silakan. Oke. Silakan sebutkan nama RPM kelas lalu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Sumani, NPM 1881064 kelas non-reguler B Banjarbaru. Pertanyaannya, apakah dalam kasus perdata bisa berubah menjadi kasus pidana? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya menarik dan ini menjadi seringkali klien juga menanyakan seperti itu ya. Apakah perdata bisa berubah menjadi pidana? Ya, sebenarnya saya sampaikan tadi ada satu perkara itu bisa menyangkut 3 aspek. Bisa. Perdata bisa menjadi pidana, sangat berpotensi. Contohnya dalam sengketa kepemilikan tanah, surat itu perdata. Tapi ternyata ditemukan di situ ada tanda tangan palsu.
362. Membuat surat palsu ayat 1, penggunaan surat palsu ayat 2. Saya nggak bahas unsur-unsurnya, nanti nggak cukup sekian saya bahas unsur 362 itu. Bukan 362, 263, balik. 362 pencurian. 263, ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu pemalsuan surat kenapa? Misalnya batas dipalsukan, atau tanda tangan lurah atau pembakal dipalsukan. Nah, itu 263. Berpotensi. Perkara ini perdata, sengketa kepemilikan, tapi bisa menjadi pidana. Atau misalnya utang piutang tadi. Nagih utang, nggak dibayar, ngamuk. Nah, itu berpotensi juga menjadi pidana. Tapi perkara perdata yang murni, misalnya sengketa saham. Sengketa saham itu murni perdata, tapi bisa menjadi berpotensi pidana tadi yang saya bilang dirut dan komisaris. Kalau dia memang ada unsur penggelapan dalam perusahaan, ada PT itu perdata, perseroan perdata dia, ya. Perseroan terbatas, tapi dalam aspek hukum perdata. Dia badan hukum yang juga merupakan subjek hukum. Ya, dikenal dengan person. Kalau orang, naturally person. Dia melakukan perbuatan hukum, dia bisa bertindak atas namanya sendiri, badan hukum. Nah, tapi kalau di dalam perjalanannya, misalnya sengketa, perjanjian, nah saya kasih contoh. Apa perdata bisa menjadi pidana? Perjanjian itu perdata atau pidana? Perdata. Saya bilang, misalnya saya sama Mas Yuko, saya punya berlian, 10 karat, gede banget tuh, 10 karat, berlian 10 karat. Mas Yuko ini pengusaha terbesar di Indonesia kan. Oh iya, 10 karat, saya mau menghadiahkan buat istri saya. Sudah punya istri, Mas? Oh iya. Nah, 10 karat. Oh iya, saya kirim fotonya. Terima. Kemudian bayar, bikin perjanjian bayar. Bayar nih. Berliannya saya kasihkan. Saya menerima transfer 10 miliar. Pas pulang, oh pamer kan. Gini-gini. Berlian 10 karat. Gini-gini kan. Ternyata ada kolektor berlian yang paham. Oh ini bukan berlian ini, kilauannya beda. Dites. Ternyata berlian palsu. Lahirnya perbuatan itu dari perikatan perjanjian. Tapi menjadi pidana. Kenapa? Penipuan. Berliannya palsu. Orangnya kemana? Kabur di telan bumi. Nah, maksudnya itu termasuk menjadi delik pidana. Yang lahir dari perjanjian tapi ada unsur tipu muslihat, itu menjadi pidana. Pak, semua perjanjian berpotensi pidana? Enggak. Tergantung perjanjiannya. 1320 sepakat, 1321 ada namanya misbreed. Membuat perjanjian dengan tekanan itu adalah cacat kehendak. Bisanya apa? Bisa minta pembatal perjanjian. Walaupun dibuatkan di apa notaris, bisa. Notarisnya digugat, bisa. Notarisnya juga bisa sebagai tergugat. Emang pernah apa? Pernah. Jadi dalam membuat perjanjian itu kok bisa di depan notaris dipaksa. Sebelum ke notarisnya dipaksa dulu. Diancam-ancam. Kamu kalau enggak ke notaris nggak ngikutin saya, nggak jadi saya, misalnya nggak jadi saya nikahin. Akhirnya mau ngikut ya. Gitu ya Mas Iko ya. Ya saya nggak tahu tegak. Nah itu misbreed, cacat kehendak. Dia membuat perjanjian dalam tekanan. Itu bisa nggak pidana? Karena 335 itu ada ancaman kekerasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Bisa nggak diancam ya, cuma bahasa kayak gitu. Atau misalnya pas dia mabuk suruh tanda tangan. Nah, itu juga cacat. Gitu, Mbak. Ada yang kurang jelas atau cukup jelas? Atau jelas banget?
Oh ya, cukup jelas. Nah, Baik, terima kasih untuk penanya. Tentu saja sudah menjawab pertanyaan mahasiswa. Lalu, apakah dalam forum ini masih ada pertanyaan satu lagi kali ya untuk yang di dalam ruangan ini? Silakan. Oh, Ci, mau tanya sih? Jangan bingung sih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji, NPM 18810042. Nah, baik, pagi PJB. Bagaimana dengan paralegal yang mendampingi sebuah kasus hukum perdata ke pengadilan? Apakah bisa? terima kasih. Paralegal itu ada di Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, kemudian ada di Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang paralegal. Paralegal itu apa sih? Kalau dulu ada istilah pokrol bambu, pernah dengar? Mudahan lahir. Saya nggak pernah dengar istilah pokrol bambu. Kalau saya diceritain, nggak pernah di era pokrol bambu. Jadi apa pokrol bambu itu? Adalah karena dulu advokat itu sedikit sekali terbatas, sedangkan pencari keadilan itu ada di seluruh penjuru negeri. Dia bukan sebagai seorang sarjana hukum, tetapi dia dipercaya oleh masyarakat bisa mendampingi dalam proses hukum. Legalitasnya memang tidak ada, tetapi dipercaya sehingga dia diperbantukan untuk mendampingi proses hukum itu agar tidak terjadi pelanggaran. Kenapa diterima dulu pokrol bambu? Karena advokatnya terbatas. Kasihan yang di daerah-daerah kecil nggak bisa memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Nah, kemudian dalam perkembangan ada istilah paralegal buat apa? Karena eskalasi kebutuhan hukum semakin meningkat tajam sekarang ini. Diperlukan banyak para pendamping hukum. Diperlukan banyak para pengawal penegakan HAM hak asasi manusia. Pak, kurang masih advokat yang ada saat ini. Kalau ditanyakan kurang, ya mungkin sudah banyak, tapi mungkin tidak merata secara filosofis. Jadi hukum itu kan ada dilihat dari filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, paralegal itu bukan orang yang sebagai advokat. Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu, dia paralegal itu bisa mahasiswa, akademisi, lulusan sarjana hukum, tapi bukan sebagai advokat. Dalam prakteknya dia harus didampingi oleh advokat yang punya lisensi. Boleh dampingi, boleh, tapi dia tidak boleh sendiri. Ya, dia harus didampingi oleh advokat yang punya lisensi. Istilah paralegal itu membantu advokat dalam menegakkan hukum. Jadi makanya kenapa sekarang kan ada verifikasi LKBH tuh kerjasama dengan Menkumham. Makanya sekarang harus ada syarat advokat dan paralegal. Di dalam LKBH itu harus ada paralegalnya. Nah, dalam menjalankan praktek dia harus didampingi oleh advokat. Kenapa? Dia kan advokat itu kan ada prosedur bagaimana sampai menjadi advokat dari seorang sarjana hukum. Sehingga dia dalam berpraktek dia terikat dengan kode etik. Sehingga dia juga memiliki pendidikan dan pengalaman di dalam proses, makanya ada magang. Nah, paralegal mahasiswa tadi, saya dulu juga di LKBH itu mulai mahasiswa S1 sudah di LKBH. Tapi dia mendampingi advokat yang punya lisensi. Belajar, saya dulu aktif di pengadilan. Dampingin. Ya, gitu. Jadi paralegal tidak boleh sendiri. Iya. Loh, nanti kok kantornya gimana tadi? Yang surat kuasa. Kan advokat konsultan paralegal Dedi Sugiarto. Ya. Karena absah surat kuasa, bahkan advokat itu yang dampingi di perdata, itu kan perkara perdata, diperiksa dulu KTA-nya ada enggak, BAS-nya ada enggak. Kalau enggak ada KTA-nya, enggak ada, BAS-nya enggak ada, yang enggak sah mengajukan gugatan. Demikian. Gimana Mas Fauji? Oke, terima kasih.
terima kasih Mas Fauzi atas pertanyaannya. Sudah menjawab. Lalu kita masih ada pertanyaan nggak di forum ini? Juga kan ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di Zoom meeting. Ini ada banyak pertanyaan Pak Didi, cuma saya inventarisir dulu, ada beberapa yang sepertinya cukup menarik untuk dibahas, atau ada 2 pertanyaan yang pertanyaannya bisa dijawab dengan bisa atau tidak. Ya, yang pertama Pak Sunarjo, apakah perkara buat prestasi perdata bisa diajukan ke perkara pidana? Bisa atau tidak? Murni wan prestasi tidak bisa diajukan ke pidana. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pengadilan boleh membuatkan gugatan untuk penggugat? Terhadap gugatan itu bisa diajukan secara lisan atau tertulis. Kalau dia didampingi advokat, maka wajib diajukan secara tertulis. Tapi kalau prinsipal atau pihak itu sendiri, maka bisa diajukan secara lisan, diketikkan, dibuatkan oleh pengadilan. Saudara kalau ada yang ke pengadilan agama, itu perkara cerai, itu diketikkan itu oleh pengadilan, dibuatkan surat gugatannya, begitu. Singkat aja ya. Ya, masih. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini mungkin juga kita mohon untuk jawaban yang singkat juga. Bagaimana cara membuktikan perjanjian tidak tertulis di pengadilan? Jadi alat bukti di dalam perkara perdata itu 1 surat, 2 saksi. Kalau nggak ada surat, bisa diajukan saksi atau bukti terakhir sumpah. Kalau itu ada penyangkalan, nggak ada, saya nggak punya saksi, saya sumpah aja, sumpah pemutus namanya. Benar dia membuat perjanjian, dua-duanya disumpah. Nah, bagaimana putusan apa mengikat? Itu dikembalikan kepada hakim. Ya, cara untuk membuktikan perjanjiannya tadi bisa melalui saksi. Kalau suratnya nggak ada, dia bikin perjanjian kan, biasanya hutang kekawanan, hutang pangkrut berapa? Dikit aja, berapa? 100 juta. Oh ya udah, kawan-kawan. Ya kalau transfer rekening bank bisa nggak dijadikan alat bukti? Bisa, daftar rekening. Tapi untuk membuktikan sebagai utang itu dibuktikan dengan saksi. Misalnya di situ di tempat nongkrong ada 5 orang, 3 orang bisa jadi saksi di persidangan. Tapi saksi ada syaratnya ya. Sudah dipelajari dalam teori. Kalau saya jelaskan nanti nggak habis waktunya. Ya, oke, demikian. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang agak panjang, perlu jawaban yang panjang. Dan ini pertanyaan yang saya pilih juga, Pak Dedi. Yang panjang terakhir ya, Pak. Ya, saya agak. Oh ya. Dan lupa waktu aja. Baik, atas nama Ashari Budi Harte. Saya nggak hafal karena terpotong. Izin, Budi Hartono. Izin bertanya Pak, saya Ashari Budi Hartono, NPM 1881046. Kalau ada sengketa warisan, tetapi warisan itu berupa tabungan di bank, dan tabungan itu dikuasai oleh pihak yang bukan termasuk dari pembagian hak warisan, bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya sebenarnya ini ada di teknik beracara hukum pengadilan agama ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Sengketa warisan yang berupa tabungan bank tapi dikuasai oleh pihak lain. Ini ya loh, tabungannya di perempuan lain. Misalnya kan dia begini bos. Enggak, biasanya waktu di rumah itu kan ibu-ibu cerita tuh, wah gini-gini, tanya aspek hukumnya. Cet, gimana nih aspek hukumnya gini. Nah jadi pertanyaannya gini, kalau seperti ini warisan tapi ya, ini perkara warisan dari orang tuanya, berarti orang tuanya sudah tidak ada, dikuasai oleh pihak lain. Pertanyaannya, dikuasai oleh pihak lain itu
cara melawan hukum atau tidak. Ya, cara melawan hukum atau tidak. Saya kasih contoh seperti ini. Ada hukum adat jujuran. Jujuran, habis jujuran, berjujuran nikah. Nikah, sehari, besoknya cerai. Iya ada yang konsultasi ke saya. Saya minta kembalikan jujurannya, nggak bisa. Jujuran itu hadiah. Ingat, itu bukan perjanjian. Itu hadiah yang saudara berikan. Nah, kalau warisan ini pertanyaannya memang belum cukup detail ya. Warisan ini kok bisa di tempat orang lain? Nah, bisa di tempat orang lain. Nah, makanya saya tanyakan, ini memperoleh tabungan ini dengan cara melawan hukum atau dia? Kalau dengan cara melawan hukum, menyuntan misalnya atau mencuri, dia pidana. Kalau dia misalnya pencurian dari keluarga, ada 376. Jadi bukan ahli waris tapi ngambil. Misalnya paman atau misalnya sepupu. Nah, itu bisa. Tapi kalau bagaimana cara keperdataan, kalau itu tadi melawan hukum artinya tanpa pengetahuan oleh yang dulunya masih hidup, nah maka bisa dibawa ke ranah pidana atau penggelapan, ya 372, pencurian atau penggelapan. Nah, kalau itu diperoleh dengan cara yang benar secara hukum tetapi kepemilikan dia tidak sah, gugat secara perdata bisa untuk mengambil kembali. Atau misalnya dikasihkan dia punya tabungan itu nggak ada hubungan hukum dengan si yang meninggal, ternyata tabungannya isinya 1 miliar, habis 1 miliar. Loh, itu kan bukan hakmu, kenapa kamu? Silakan ajukan gugatan perdata. Pertanyaannya apa? Gugatan perdatanya prestasi atau PMH? PMH, on remah tidak. Tegas saya kata. Gugat secara perdata, minta kembalikan dia membayar 1 miliar. Karena ini saya harus membaca alat buktinya. Kalau mekanismenya, ditanyakan mekanismenya seperti itu. Kalau benar, itu cara memperolehnya. Kalau melawan hukum, secara kepidana, ya dia dapat dituntut atau dilaporkan pidana. Kalau dia sah secara hukum, tapi dia bukan sebagai orang yang berhak, ya tabungannya ada tempat dia, dihabiskan misalnya, ya penggelapan sebenarnya masuk, tapi udah yang penting kembali duitnya, gugat secara perdata. Karena pidana tidak mengembalikan kerugian, itu perlu dicatat. Laporkan aja sudah ya. Itu nggak mengembalikan kerugian, bagaimana? Gugat perdata. Ya, gugat secara perdata. Kalau dia misalnya tabungannya masih ada 1 miliar, mau diminta nggak dikasihkan, gugat perdata. Letakkan cita jaminan hartanya tergugat. Ya nanti kalau mau sharing atau konsultasi secara khusus, silakan Pak Budi Hartono. Kalau saya jawab di sini, waktunya sejam nggak cukup. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi untuk jawabannya. Sebenarnya masih wajar sekali. Dan kalau dijawab sekarang akan banyak mengganggu jadwal acara PLKH seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi nggak? Ada ya? Sudah ya? Satu. Ya udah, jangan lama-lama. Jangan panjang-panjang maksudnya, bukan jangan lama-lama. Sebenarnya bisa tanya di rumah ya, Mas. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sugianto dari BJJ. Ketika kita punya dividen di suatu perusahaan tetapi pembagiannya tidak rata, apakah itu bisa digugat juga atau bagaimana? Silakan. Pertanyaannya Denny ya. Namanya Denny Sugiarto. Nama saya Denny Sugiarto. Bedanya D dan N, tapi ada Muhammadnya dia. Nah, ini biar sekalian profesor sebenarnya bisa tanya di rumah. Ini adik saya.
Ya. Jadi bagaimana ketika dividend itu tidak dibagi secara rata? Dividend itu dibagi berdasarkan hak kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham itu berapa persen? 20% dengan 40% beda dong dividennya. Karena modal yang ditanamkan berbeda. Tapi saya aplikasikan begini. Kalau dia 20% memiliki saham, ternyata setelah dihitung hak dia dikurangin seharusnya misalnya 20% tadi dari pemilikan saham, ya seharusnya menerima 50 juta, tapi yang dia terima hanya 20 juta, bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaannya, bukan pemegang saham yang lainnya, terhadap perusahaannya. Dia punya hak. Tapi dalam mengajukan gugatan, ini perlu digarisbawahi, yang berhak mengajukan gugatan ke perusahaannya itu minimal memiliki saham 1/10 atau 10%. Minimal memiliki saham 10%. Makanya jangan bangga kalau saudara punya saham 2%. Aku punya saham berapa? 2%. Nggak bisa gugat, bos. Bisa gugat nggak? Bisa. Hukum itu punya trik. Gimana caranya? Ngajukan bawa kawan. Punya saham berapa, bos? Punya saham 15%. Join, bos. Bantu ya aku. Jadi yang menggunakan saham 15% tadi untuk menambah kekuatan saham suara minoritas saham. Begitu ya. Jadi harus minimal 10%. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Denny. Yang tanya Dedi, yang jawab Pak Dedi. Itu ada hubungan keluarga sepertinya. Saya jadi pengen mengajukan pertanyaan terus kalau di sini. Mungkin buat syarat, karena Pak Dedi juga sebagai ketua pelaksana kegiatan PLKH ini, nanti waktunya bisa diperpanjang lagi, Pak. Karena banyak mahasiswa yang tanya dan banyak jawaban yang perlu dijelaskan dengan jangka waktu yang tidak sebentar seperti itu. Mungkin nanti bisa seminggu, Pak. Kita jadikan evaluasi. Kalau di acara-acara tahun atau semester berikutnya seperti itu. Tapi ini sebuah kemajuan, apresiasi kami dari aktivitas fakultas mungkin Pak Dedi sudah memberikan terobosan karena bisa menghadirkan hakim yang jelas dari pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk yang terakhir hari ini diisi oleh hakim pengadilan agama lulusan Kairo, Mesir, Universitas Kairo. Universitas Kairo, Mesir, seperti itu. Nanti akan dihadirkan langsung ke sini menunggu waktu di jam 4 seperti itu. Baik, untuk agenda yang kedua, materi teknik beracara hukum acara perdata sudah disampaikan dan mudah-mudahan menjadi manfaat ilmu. Dan untuk Pak Dedi kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada penutup dari Pak Dedi, silakan. Sedikit saya sampaikan. Jadi Uniska akan mengadakan namanya pendidikan khusus profesi advokat pada tahun ini. Akan mengadakan pendidikan khusus profesi advokat yang rencananya di bulan Juni. Nah, ya berafiliasi atau bekerja sama dengan PRADI, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, jadi begini, nanti bisa dibagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang sudah lulus dari Fakultas Hukum, alumni, kemudian juga kepada adik-adik. Nanti kalau ada yang pengen berprofesi advokat, nanti bisa langsung tanya mengenai mekanisme. Tahun depan kan ini insya Allah lulus semua, amin. Nah, bisa nanti juga koordinasi untuk misalnya ada yang mau menjadi advokat. Tapi begini, sekarang banyak perusahaan yang juga mensyaratkan minimal mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Silakan saudara searching di Google. Dia punya sertifikat PKPA. Jadi memang diminta minimal dia ikut pendidikan khusus lagi. Walaupun dia bukan sebagai advokat, minimal sertifikat. Jadi itu membantu sekali dalam sebagai tambahan nilai dalam mengikut saing di dunia kerja nanti. Nah, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti misalnya, Pak, saya tahun depan mau ikut, saya mau nyicil nabung misalnya. Nah, nanti saya akan coba manajemen di sini.
ini sama Pak Miftah dan tim. Nah, bagaimana supaya nanti pada saat PKPA udah nggak berat, udah langsung ikut aja, ya. Gitu, Pak Miftah. Yang saya sampaikan terakhir, terima kasih banyak, moderator keren ini. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk penutupannya. Sekedar informasi tadi bahwasanya Fakultas Hukum Uniska bekerja sama dengan Pradi akan melaksanakan PKPA di tahun ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar dan kawan-kawan silakan meriahkan kegiatan atau hajatan tersebut sehingga kawan-kawan juga bisa punya ilmu lebih mengenai keadvokatan lebih khususnya seperti itu. Oke, baik, untuk agenda yang kedua kami tutup. Silahkan untuk menunggu di agenda berikutnya. Ketiga, ada materi dari Bapak Haji Taufik Effendi SHMH dengan materi yang akan disampaikan mengenai teknik beracara hukum tata usaha negara dengan moderator Bapak Hanafi SHMH. Dari saya sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum